Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mengerjakan tugas desain pembelajaran di sekolah dasar tentang karakteristik peserta didik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nur Aini dengan NIM A1D1211112. Saya Dela Angelina dengan NIM A1D121128. Saya Wardatul Fitri dengan NIM A1D121106. Saya Tera Desyuniza dengan NIM A1D121127. Saya Irfan dengan NIM A1D121131. Baiklah, kami akan memulai diskusi dengan topik karakteristik peserta didik, di mana ada 3 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama adalah tentang pengertian karakteristik peserta didik. Yang kedua, menjelaskan ragam atau macam karakteristik peserta didik. Dan yang ketiga, menerapkan manfaat mengenal karakteristik peserta didik sebagai pijakan dalam pembelajaran. Dalam hal ini, kami akan mengerjakan tugasnya secara berkelompok dan akan saling mencari materi dan akan dikirimkan di grup WA kelompok 6. Nanti kalau ada yang ketemu sama masing-masing pembahasan kita, silahkan kirim di grup untuk kita bahas sama-sama. Berarti rumus masalahnya 3. Ya, rumus masalahnya ada 3. Saya yang kirimnya ada kabarnya. Itu file yang dikirimkan itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Cari beda. Cari di itu deh. Jurnal. Langsung ke sampingnya, cuma ke samping. Linknya kita salin juga, terus nanti dari daftar pustaka di jurnal kita ambil. Jadi ada 2 itunya, 2 sumber. Nanti kita tengok di pencarian website desain. Itu jurnalnya.
Itu nyari rumusan masalah yang pertama apa? Kalau aku tulisan masalahnya udah jadi. Ini langsung terhubung ke WA atau ya sih? Enggak, entah ya, coba kenapa? Kamu buka WA. Menjelaskan Bagikan nih di grup. linknya salin deh. Kalau dari modul A, modul belajar itu kayak mana? Enggak apa ya. Yang di Tapi aku udah fokus apa aja. kamu baca-baca nanti di pagi. Pas buka nggak bisa dibuka. Ini nomor lagi. Mbak, datang kan nggak masuk. Aku tuh kan lama dah kayak gini. Udah untuk lagi. Ini enggak sih dia. Bisa kan? Ya, yes. Masuk. Ini masuk WA. Terus kau bagi siapa? Sebagai pijakan tengok yang dulu.
beda banget. Satu. Jadi tadi dapat beberapa definisi untuk karakteristik peserta didik. Ini ya, perilaku dan karakteristik. Kalau yang ini merupakan cara-caranya kamu yang lebih baik. Jadi selain itu juga Ini adalah pengertian karakteristik menurut Pius dan Canto Dahlan. Tadi ada berapa, coba kita itu mau dirangkum. Coba dibuka 4 masa untuk yang karakteristik peserta didik. yang pengertian. Pengertian karakteristik biar satu-satu gitu dijawab. yang saling gitu ya. Tapi sebelumnya Entah. Entah. terus nggak ke Jadi gitu. Saling melakukan. WA Hmm. kan ya kan Apa? download file aja. Download file deh. Bisa kan pengertian karakteristik peserta didiknya beda doa yang dirangkum. Ya, maksudnya tuh Gitu sih. Dirangkumnya langsung. Kau yang ituin kan ya pindahin ke laptop ini. ya jadi itu kayak Kau salinnya jangan kau kirim ke WA nya itu gini. Terus nyampe ke situ. Dari sini Saling kuat gitu. ya itu udah saya bikin pengertian karakteristiknya dulu. iya emang udah aku buat. Udah aku buat. Jadi aku lagi yang Ada ngeditin. belum aku salin. Jadi ini kan ada pengertian karakteristik menurut Iwas dan Partanto Dahlan tahun 1994. Karakteristik berasal dari kata karakter dengan arti tabiat, watak, pembawaan atau kebiasaan yang dimiliki oleh individu yang relatif tetap. Nah, sedangkan menurut Muhammad Hussein Isma 1989, karakteristik adalah mengacu pada karakter dan gaya hidup seorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Kalau kita perhatikan kan dalam dua hal ini sama-sama mengarah pada pembawaan atau kebiasaan
kebiasaan yang kita miliki, atau kayak karakter yang sering kita lakukan tiap hari. Jadi kurang lebih karakteristik ini seperti kayak tingkah laku yang kita lakukan kan. Tapi kita masih butuh banyak pembahasan dari para ahli lagi untuk lebih menyimpulkannya lagi. Jadi yang lain ada nggak dapat? Ini aku juga ada dapat kok. Karakteristik peserta didik. Jadi kalau dari siapa namanya? Dari Piwas Partanto Dahlan 1994 dan menurut Muhammad Uzair Usman. Aku sama ya. Tapi aku ini dari Jurnal Pendidikan Islam. Nggak apa-apa, coba. Menurut Apri Suparman tahun 2001, Apa tuh dibilang? karakteristik peserta didik didefinisikan sebagai ciri atau kualitas perorangan peserta didik yang ada pada umumnya meliputi kemampuan akademik, usia atau tingkat kedewasaan, motivasi terhadap mata pelajaran, pengalaman, keterampilan, psikomotorik, kemampuan kerjasama, serta kemampuan sosial. Ini ada juga dari Sudirman 1990. Karakteristik siswa adalah keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dari lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-citanya. Selain itu, Kalau aku itu dari menurut Hamzah dari pada tahun 2007, ya, karakteristik siswa adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa yang terdiri dari minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang dimiliki. berarti dalam pembahasan kali ini kita sama-sama menemukan bahwa karakteristik ini mengacu ke arah ke tingkah laku dan perilaku peserta didik. Jadi dari pengertian para ahli ini kita dapat mengambil kesimpulan kalau karakteristik dari kata dasar karakter merupakan tabiat, watak, serta tingkah laku yang dimiliki dan peserta didik. Itu pengertian-pengertian yang kalian temukan, kirim aja di grup supaya kita satukan, nanti baru kita buat kesimpulannya di bawah untuk bahan dalam makalah kita. Selanjutnya pembahasan kita yang kedua apa ya? Macam-macam karakteristik peserta didik. Macam karakteristik peserta didik. Itu yang di grup ada juga tuh. Di grup, bentar ya, belum dicek. Jangan lupa kalau ngutik-ngutik kalau ada link, jangan lupa daftar pustaka atau salin link ya, supaya kita bisa masukin ke daftar pustaka. Aku yang ragam atau macam-macam karakteristik peserta didik itu yang pertama etnik, yang kedua kultural, yang ketiga status sosial, yang keempat minat. Yang minat tuh dibagi lagi menjadi perkembangan kognitif, terus kemampuan dan pengetahuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik. Yang lain? Tapi kayaknya kalau ragam-ragam itu masih menyangkut dengan pembahasan pertama ya. Ada juga di situ ada bahas
minat. Iya. Jadi kayak dari pengertian pun kita bisa tahu juga apa aja sih ragam-ragam dari karakteristik peserta didik, khususnya lagi peserta didik SD ya, yang bakal kita temui di masa depan nanti. Itu dari modul B. Iya, modul belajar mandiri. Ya ada di. Tadi yang sama dari Wardah dari menurut Hamzah Beuna ya. Iya, Hamzah. Hamzah Beuna, belajar Usman. Jadi ringkas loh yang disampaikan tadi. Dela, selain dari Akwi Suparman ada nyampein yang lain nggak tadi? Sampai rata-rata di jurnal. Apa? Karakteristik Gue ada ketemu. tadi modul itu. Di modul yang dikirim. Itu tidak bisa di itu ya. Bisa. Modul yang mana? Modul 1. Udah ada di grup. Udah ada di grup. Bahasa Indonesia itu cukup kan? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kita bahasa Inggris semua, soalnya ada yang bahasa Inggris nggak sih kalau? Apaan? Kayak mana Pak? Apa? Kurang baca. Itu sama. Sariman tahun 2011. Apa tuh? Sama. Macam-macam karakteristik peserta didik. Sama tak? Kayak punya warna tadi. Warna tadi banyak gak sih? Iya. Ini cuma di ke biji. Apa? Menurut Sariman tahun 2011 ada 3 macam karakteristik peserta didik. Yang pertama, karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan awal peserta didik seperti kemampuan intelektual dan berpikir. Yang kedua, karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan status sosial peserta didik. Yang ketiga, karakteristik yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, dan minat. Sebenarnya hampir sama. Cuman itu lebih Ini yang ini lebih lengkap ya sih. lebih spesifik. Yang di modulnya. Kalau itu kan menurut para ahli. Jadi disimpulkan karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, daya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, perkembangan motorik, serta yang ditambahkan Dela tadi. Itu sama kemampuan awal tadi juga. Oh, tapi dia dibedakan jadi kemampuan awal dan kemampuan apa yang tadi? Apa tadi 3 tadi? Yang pertama tadi berhubungan dengan kemampuan awal, yang kedua berhubungan dengan latar belakang, yang ketiga berhubungan dengan perbedaan kepribadian. Nah, jadi kalau ini jalani di dalam 3 hal. Nah, untuk yang beberapa hal tadi itu merupakan bagian-bagian dari 3 hal tersebut. Jadi yang terakhir kita akan mencari manfaat mengenal karakteristik. Kak. Manfaat. Sebagai pijakan pendidikan. Manfaat mengenal. Manfaat ini. Kayaknya ada lagi jawaban itu. Beberapa manfaat yang dapat diambil jika seorang guru bisa mengenal kepribadian dan karakter serta didiknya dengan baik. Yang pertama, mengetahui
kelebihan yang mereka miliki sehingga dapat ditingkatkan. Yang kedua, dapat mencari titik lemah bagi siswa sehingga dapat diperbaiki. Yang ketiga, mengetahui potensi yang ada pada diri siswa sehingga dapat yang keempat, menyadarkan mereka bahwa mereka masih mempunyai kekurangan sehingga tidak diperbolehkan untuk bersikap sombong dan merendahkan. Aku ada dapat nih untuk karakteristik peserta didik. Kita ketahui kan pasti berbeda setiap anaknya. Nah, dalam hal ini guru perlu memahami karakter peserta didik dari awal sehingga dapat dengan mudah untuk mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran, termasuk juga pemilihan strategi pengelolaan yang berkaitan dengan bagaimana menata pembelajaran, termasuk menata pengajaran, kemampuan yang dimiliki mereka sehingga komponen pengajaran dapat sesuai dengan karakteristik dari siswa. Dan akhirnya pembelajaran tersebut akan lebih bermakna. Selain itu, mengenal karakteristik peserta didik juga dapat membantu guru dalam mengantarkan mereka untuk mengejar cita-cita yang diinginkan dari peserta didik. Aku juga dapat dari jurnal menurut Aan Witi Ekstari. Memahami karakteristik anak sangat diperlukan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh guru. Nah, tujuan yang diinginkan dari memahami karakteristik awal siswa adalah untuk mengkondisikan apa yang harus diajarkan, bagaimana mengkondisikan siswa belajar sesuai dengan karakteristiknya. Karakteristik siswa merupakan salah satu variabel dari kondisi pengajaran. Nah, jadi manfaatnya sebagai pemahaman peserta didik bagi guru mata pelajaran adalah untuk mempermudah guru dalam memberikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan mudah oleh peserta didik, dan diharapkan proses pembelajaran itu dapat berhasil. Karena apabila guru tidak memahami karakteristik peserta didik, maka peserta didik tidak akan mengalami perkembangan potensi belajar melemah dan mobilitas perkembangan anak monoton atau tidak bervariasi. Itu manfaat tadi kan? Ya. Kalau aku manfaat memahami karakteristik peserta didik, yang pertama, guru akan dapat memetakan kondisi peserta didik sesuai dengan karakternya masing-masing. Yang kedua, guru dapat memberikan pelayanan prima dan memberi tugas sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan peserta didiknya. Yang ketiga, guru dapat mengembangkan potensi yang dimiliki mereka berupa minat, bakat, dan kegemarannya, dan berusaha menekankan potensi negatif yang mungkin muncul dari karakter anak didik yang tidak baik yang dimilikinya. kalau yang adalah dapat manfaat mengenal karakter peserta didik, yang pertama mengetahui kelebihan yang mereka miliki sehingga dapat ditingkatkan. Yang kedua, mencari titik lemah yang mereka miliki sehingga dapat diperbaiki. Terus yang ketiga, mengetahui potensi yang ada pada diri siswa sehingga dapat ditingkatkan. Jadi ada banyak manfaatnya, tapi bisa kita simpulkan dari beberapa penjelasan ini bahwa memahami karakteristik anak atau peserta didik diperlukan dalam proses pembelajaran untuk yang utamanya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh guru. Lalu kita dapat memanfaatkan juga untuk
untuk mempermudah sang guru atau pendidik untuk memberikan atau untuk mempermudah memberikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan mudah juga oleh peserta didik dan diharapkan proses pembelajaran itu berhasil. Dalam hal ini juga, apabila guru tidak mampu memahami karakteristik peserta didik, maka peserta didik tidak akan mengalami perkembangan potensi belajarnya melemah dan mobilitas perkembangan anak monoton atau tidak bervariasi. Akhirnya, karena potensi peserta didik merupakan dasar dalam menentukan masa depan, maka harus diperhatikan karena menurut sebuah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa otak manusia terdiri atas bermiliar-miliar sel yang aktif. Tentunya dalam hal ini kita dituntut untuk mengetahui serta memahami dan menempatkan diri dalam karakter anak yang bermacam-macam. Ada lagi yang mau nyoba nyampein? Oh ya, untuk karakteristik anak tersendiri atau peserta didik terdapat berbagai macam, di antaranya ada yang senang bermain, ada yang ingin tahu, ada yang mudah terpengaruh, suka meniru, manja, berani, kreatif, keras kepala, suka berhayal, emosi, senang dipuji, ingin bebas, dan suka mengganggu, dan lain sebagainya. Nah, karena banyak kayak gini, jadi guru pun harus pintar-pintar untuk menempatkan posisinya kepada anak yang memiliki banyak karakter ini. Jadi jangan sampai sampai kita jadi guru nanti kita condong ke si A atau si B, dan nantinya akan membuat anak kan memiliki emosi kan. Nah, nanti jadinya dia merasa iri terhadap temannya, dan kita juga pasti dinilai tidak adil dalam mengajar. Untuk pembahasan kali ini mungkin kita cukupkan diskusi kita, jadi dapat kita ketahui bahwa karakteristik tadi banyak dan tentunya manfaatnya juga banyak untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Minggu depan kita akan diskusi lagi tentang materi karakteristik pembelajaran abad 21 serta profil guru yang diperlukan. Jadi minggu ini kita mengenal karakteristik peserta didik, minggu depan kita akan mempelajari karakteristik pembelajaran abad 21 serta profil guru yang diperlukan. Demikianlah diskusi kami pada hari ini yang membahas tentang karakteristik peserta didik. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.